Pada episode kali ini Xiaoyan yang berbincang-bincang dengan mertua di warung nasi goreng Pak Joyo, tiba-tiba kejutkan dengan sosok indah di kejauhan di puncak gunung. Dalam beberapa kilatan dia tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan, terlihat mata cantiknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Apakah Xiaoyan baik-baik saja? Dengan cepat Xiaoyan mengangguk dan menggelengkan kepalanya dan mempelajari wajah Sun Er yang tegang. Xiaoyan berkata, orang itu adalah ayahmu, kepala klan Gu Yuan. Seketika Sun Er mengerutkan alisnya, nada suaranya samar-samar mengandung kemarahan. Tidak disangka bahkan ayahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya setelah orang-orang itu mengungkapkan wajah satu demi satu. Setelah Xiaoyan mendengar Sun Er berbicara, Xiaoyan berkata, kepala klan Gu Yuan tidak mengatakan apa-apa untuk menghentikan kami berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Xiao. Xiaoyan tersenyum dan membela Gu Yuan. Apakah itu benar dan apakah dia tidak berbicara tentang masalah di antara kita? Namun Sun Er sedikit terkejut setelah mendengar Xiaoyan berkata. Setelah itu Xiaoyan menggosok hidungnya dan mendekat ke telinga halus Sun Er dan dengan lembut mengucapkan beberapa kalimat. Seketika wajah Sun Er yang elegan segera berubah merah ketika dia mendengar kata-kata lembutnya dari Xiaoyan, dan mata yang cantik memotong Xiaoyan dengan cara yang begitu indah dan tidak senang, namun ekspresinya agak santai. Karena Gu Yuan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Gu, jika bahkan dia menentang hubungan mereka, dia benar-benar akan berakhir dalam dilema, karena dia tidak mau berurusan dengan situasi seperti itu. Xiaoyan, Anda sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Pada saat ini Xiaoyan lakukan adalah menunggu selama 2 hari dari sekarang dan memasuk makam surgawi bersama. Sun Er dengan lembut menarik tangan Xiaoyan saat dia memberitahunya sambil tersenyum. Seketika melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata dari Sun Er. Namun Xiaoyan khawatir bahwa tetua dalam klan Gu akan datang dengan alasan untuk mencegahnya memasuki makam surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Sun Er menjelaskan bahwa masalah ini telah diselesaikan. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap tangannya yang hangat seperti batu giok saat dia dengan lembut mengucapkan terima kasih. Xiaoyan menduga bahwa Sun Er telah membantunya lagi. Tindakannya bergegas ke klan Gu hari ini terkait dengan ini. Sun Er mengisyaratkan senyum dan memutar pinggangnya yang halus dan lembut. Wajahnya merah pada saat dia bersandar dengan lembut di bahu Xiaoyan. Dia menutup matanya yang cantik saat dia dengan rakus menghirup udara hangat yang membuatnya merasa santai. Kehangatan naik dalam hati Xiaoyan saat mengamati Sun Er dalam pelukannya. Tangannya dengan lembut beristirahat di pinggang yang halus dan pada saat yang sama kepalanya terkubur di rambut hitam lembut. Setelah menghirup aroma yang samar, tampaknya kelelahannya perlahan-lahan menghilang. Tubuh Gu Yuan perlahan muncul di langit kosong di atas. Dia mengamati pria dan wanita itu saling berpelukan dari puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi menghilang. Xiao Xuan, kamu masih yang Semua kesedihan tampaknya telah ditinggalkan dalam adegan pedesaan yang menyenangkan ini. 2 hari dengan cepat berlalu di tengah kehidupan yang tenang ini. Tidak ada seorang pun dari klan Gu yang datang mengganggu kelompok Xiaoyan selama 2 hari ini. Kedamaian dan ketenangan seperti ini luar biasa, namun keheningan ini tidak bisa bertahan lama. Ketika cahaya pagi hari ketiga tersebar dari langit, suasana yang tidak biasa mulai menyebar di pegunungan, bahkan kelompok Xiaoyan merasakannya. Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan terbuka. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini kepada Xiaoyan. Setelah itu Sun Er memberi isyarat dengan tangannya dan binatang bertanduk tunggal berwarna putih salju itu terbang keluar dari hutan gunung. Sehingga kelompok Xiaoyan dengan cepat mengenalnya. Akhirnya binatang bertanduk tunggal mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur. Setelah Sun Er bersiul lembut, makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan Gu Secret. Tempat itu adalah tanah terlarang dari klan Gu. Tidak ada yang diizinkan masuk secara normal dan itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka. Angin sepoi-sepoi bertiup di punggung binatang bertanduk tunggal dan mengangkat rambut hitam Sun Er yang membentang hingga ke pinggangnya yang halus. Pada saat yang sama dia menjelaskan hal-hal kepada kelompok Xiaoyan. Ada beberapa bahaya di dalam kuburan surgawi. Banyak ahli dari zaman kuno yang terkubur di dalamnya.
Meskipun jiwa mereka telah menghilang namun energi dari ketika mereka masih hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena misteri makam surgawi. Energi ini diisi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Selain itu mereka juga tahu keterampilan Dao mereka dari saat mereka masih hidup, akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Ekspresi Sun Er menjadi sedikit suram ketika dia menyebutkan bagian dalam makam surgawi. Dia berkata, karena itu jika seseorang akhirnya bertemu dengan tubuh energi yang terlalu kuat yang terbaik adalah mencoba dan menghindarinya. Ada desas-desus bahwa beberapa ahli dengan kekuatan luar biasa ketika mereka masih hidup telah menghasilkan tubuh energi dengan kecerdasan, mereka bahkan bisa dianggap makhluk hidup yang misterius, makhluk hidup yang telah diubah dari kematian. Xiaoyan berpikir keras kekuatan yang terlalu besar dari ketika orang-orang ini hidup dan efek misterius dari makam surgawi adalah alasan mengapa kejadian aneh seperti itu terjadi. Setelah itu Sun Er menjelaskan makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkatan, badan energi di tingkat pertama sebagian besar bintang 3 Dozuns atau lebih lemah mereka melayang tanpa kesadaran dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi, badan energi tingkat kedua adalah antara Dozun bintang 3 dan 8, mereka cukup merepotkan untuk dihadapi adapun tingkat ketiga, mereka benar-benar di puncak kelas Dozun bahkan ada beberapa ahli ulung yang telah mencapai kelas Doseng ketika mereka masih hidup, secara normal jarang ada yang menerobos ke tingkat ketiga tanpa kepercayaan penuh tempat itu terlalu berbahaya. Makam leluhur Xiao Xuan, ada di tingkat ketiga. Xiaoyan bertanya, dikabarkan bahwa itu adalah bagian terdalam dari tingkat ketiga. Namun jarang ada yang berani memasuki tempat itu bahkan dari klan Gu kami. Sun Er menjawab tanpa daya, pasti akan ada jalan ketika kita sampai di sana, mari memasuki makam surgawi sebelum membahas rencana kita. Xiaoyan merasa jauh lebih tenang setelah pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Sun Er tentang informasi yang berhubungan dengan makam surgawi. Binatang bertanduk tunggal itu secara bertahap melakukan perjalanan jauh ke dalam pegunungan sementara mereka berdua mengobrol, kelompok Xiaoyan telah bertemu dengan beberapa orang yang bergegas ke tempat ini di sepanjang jalan, mereka sebagian besar ahli dari 6 klan lainnya dan beberapa ahli klan Gu meskipun mereka telah bertemu namun tidak ada banyak percakapan hanya anggota klan dari klan Gu dengan hormat menyambut Sun Er dari kejauhan sebelum mereka dengan cepat pergi. Terbang berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum binatang bertanduk tunggal akhirnya berhenti di beberapa gunung yang curam. Pada saat ini cukup banyak tokoh berkumpul di sini, sehingga mata Xiaoyan menyapu dan melihat cukup banyak tokoh yang sudah dikenalnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat mereka menyapu pegunungan di sekitarnya. 3 sosok berjubah hitam tergantung di udara kosong di mana pandangannya membeku. Aura gelap dan dingin perlahan-lahan menyebar dari tubuh ketiganya. Hunya, mata Xiaoyan menyipit ketika dia melihat ketiga orang ini. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan diperketat. Xiaoyan hati-hati dengan orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun. Dia disebut Hunya. Dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia juga kemungkinan akan memasuki makam surgawi. Xiaoyan harus lebih berhati-hati jika bertemu dengannya di makam surgawi. Sun Er berbisik di samping telinga Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Xiaoyan secara alami menyadari betapa kuatnya Hunya. Dari tebakannya Xiaoyan orang ini mungkin sama sulitnya dengan Gu Yao. Para jenius dalam klan dengan sejarah panjang memang memiliki kekuatan sejati. Namun mereka tidak setingkat dengan para jenius yang tidak berguna di luar anggota dari klan Ling dari 8 klan tidak tiba kali ini, kelompok yang ketenggara adalah dari klan Yao. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan, dia melirik kemana Sun Er menunjuk dan melihat beberapa sosok menggantung di udara terlihat ada gambar kuali obat di dahi mereka. Seorang pria yang memimpin orang-orang dari klan Yao merasakan sesuatu ketika mata Xiaoyan mendarat di kelompok ini. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia terkejut sesaat sebelum senyum tidak ramah terangkat ke wajahnya, sehingga Xiaoyan menyipitkan matanya ketika dia melihat tatapan ini. Tampaknya orang-orang dari klan Yao berprasangka terhadapnya. Xiaoyan, di sisi timur adalah orang-orang dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin mereka dalam perjalanan ini, namun dia tidak akan memasuki makam surgawi.
karena sebagian besar yang masuk adalah anggota generasi muda karena makam surgawi bukanlah tempat latihan yang buruk. Xiaoyan sekali lagi menggeser matanya dan Xiaoyan melihat ke sekelompok orang dengan tanda kilat di dahi mereka dan mengangguk. Kamu sudah bertemu orang-orang dari klan Yan, di sisi barat adalah orang-orang dari klan Xi, karena garis keturunan mereka sehingga tubuh fisik mereka semua sangat menakutkan, mereka bisa dibandingkan dengan beberapa magical beast teratas di dunia magical beast. Xiaoyan berbelok ke barat dan melihat sekelompok individu putih keabu-abuan berdiri di sana, sebuah batu besar ditato di dahi mereka. Semua orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini selain klan Gu menjaga makam surgawi, klan lainnya hanya memiliki 2 tempat masing-masing. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Xiaoyan perlahan mengangguk, dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat ini bergetar. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong, sehingga semua orang yang hadir merasakan rasa hormat dan ketakutan melonjak dari dalam jiwa mereka ketika dihadapkan dengan aura kuno ini. Makam surga akan segera dibuka, Sun Er berkata dengan lembut saat dia melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Kata-kata Sun Er baru saja terdengar ketika suara keras yang mengejutkan dikeluarkan dari ruang kosong, dan celah spasial 10.000 kaki menyebar di langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah garis spasial, dan akhirnya garis itu berubah menjadi pintu spasial seluas 1000 kaki dengan aura kuno yang luas menyebar darinya. Ini adalah makam surgawi. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari pintu kuno yang berdiri di antara